Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar lagi ya pendidikan lingkungan hidup. Wah, tetap semangat ya karena sudah masuk bab 2. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Yang pertama, kita akan belajar tentang lingkungan fisik. Apa itu lingkungan fisik? Lingkungan fisik adalah lingkungan yang berupa benda, bangunan, atau sesuatu yang tidak bergerak. Lingkungan fisik meliputi lingkungan rumah, lingkungan kelas, dan lingkungan sekolah. Jadi, yang dinamakan lingkungan fisik adalah lingkungan yang berupa benda, bangunan, dan segala sesuatu yang tidak bergerak yang ada di rumah, kelas, maupun sekolah. Lingkungan fisik rumah. Nah, coba perhatikan rumah berikut ya. Di sini ada bangunan rumah. Rumah ini lingkungan fisiknya bisa kita lihat bersih, rapi, penuh warna. Di dalam rumah ini terdapat meja, kursi, telepon, lampu, hiasan dinding, tirai, vas bunga. Semua ini masuk dalam lingkungan fisik rumah. Selain itu, ada juga lemari, ada juga tempat sampah organik dan anorganik. Semua ini masuk dalam lingkungan fisik rumah karena berada dalam lingkungan rumah. Sudah paham ya semua untuk lingkungan fisik rumah? Nah, sekarang kita lanjut ke lingkungan fisik kelas. Lingkungan fisik kelas ini meliputi segala sesuatu yang ada di dalam kelas semuanya. Nah, coba kita lihat lingkungan kelas ini ya. Ada yang diletakkan di atas meja, apa ya itu? Ya, tas. Nah, dari lingkungan fisik yang kita lihat ini bisa kita simpulkan di dalam kelas ini ada yang namanya papan tulis, meja kursi, dan tas yang diletakkan di atas meja. Buku-buku tersusun rapi di dalam rak buku. Tas-tas anak-anak diletakkan di atas meja kelas. Nah, ada papan tulis, ada bangku, ada kursi, dan ada pintu. Semuanya ini masuk dalam lingkungan fisik kelas. Sudah paham semua ya tentang lingkungan fisik kelas? Lanjut kita belajar tentang lingkungan fisik sekolah. Coba perhatikan gambar sekolah berikut. Sekolah ini bangunannya besar. Ada 2 pohon di depannya. Lingkungannya bersih, rapi. Di bagian belakang ada lapangan basket. Banyak pohon berjajar. Bersih dan rapi juga ya, indah juga dilihat. Nah, di lapangan ada bendera. Ada tanaman yang tumbuh dengan indah, menambah kesan nyaman di lingkungan sekolah. Jadi lingkungan fisik sekolahnya di sini terlihat ya. Bangunannya besar, lingkungannya bersih, udaranya segar, banyak tumbuhan besar, dan semuanya terlihat rapi. Nah, setelah kita belajar lingkungan fisik, sekarang kita belajar tentang lingkungan sosial. Apa itu lingkungan sosial? Lingkungan sosial adalah lingkungan yang menyangkut hubungan kita dengan orang lain. Lingkungan sosial terdiri dari lingkungan sosial di sekolah dan lingkungan sosial di masyarakat. Sebagai pelajar, lingkungan sosial kalian ada 2, yaitu lingkungan sosial di sekolah dan lingkungan sosial di masyarakat.
Nah, untuk lingkungan sosial di sekolah, contohnya seperti ini saat kalian berdiskusi dengan teman kalian. Sebagai makhluk sosial, tidak bisa kita hidup sendiri. Kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Nah, saat di sekolah, lingkungan sosial kalian, contohnya seperti ini. Dengan bekerja sama dengan teman-teman, dengan makan bersama di kantin, mendengarkan guru yang menjelaskan, dan berbagi dengan teman yang berbeda agama. Selanjutnya ada lingkungan sosial di masyarakat. Caranya kalian hidup bermasyarakat. Dengan bekerja sama dengan semua warga masyarakat, membersihkan lingkungan kalian. Bergotong royong saat hari Minggu misalnya, membuang sampah di tempat sampah, menyapu, kemudian membersihkan selokan, hidup rukun bertetangga. Paham ya semuanya? Selanjutnya ada cara merawat lingkungan fisik. Yang pertama, merawat lingkungan fisik rumah. Tujuan merawat lingkungan rumah adalah agar rumah terlihat bersih, indah, dan rapi. Merawat lingkungan rumah adalah tanggung jawab semua anggota keluarga. Bagaimana ya caranya? Nah, seperti yang ada di gambar ini, coba diperhatikan dulu gambarnya. Ada yang menyiram tanaman, ada yang menyapu, ada yang menata pot, ada yang memotong tanaman yang sudah kering. Nah, yang pertama benar tadi, menyapu lantai dan halaman rumah. Yang kedua ada membersihkan kaca jendela rumah. Yang ketiga menyiram tanaman. Yang keempat mengatur pot-pot tanaman. Selanjutnya kita belajar merawat lingkungan fisik sekolah. Apa sih tujuan merawat lingkungan sekolah? Tujuannya agar sekolah terlihat bersih, rapi, dan indah. Merawat lingkungan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Mulai dari siswanya, gurunya, karyawannya, dan semua warga sekolah. Paham ya semua? Jadi bukan tanggung jawab petugas kebersihan saja, tapi semuanya ya. Nah, cara merawat lingkungan sekolah. Yang pertama ada menyapu lantai kelas sesuai jadwal piket. Yang kedua membersihkan kaca jendela kelas. Yang ketiga membersihkan meja, kursi dengan kemoceng. Yang keempat menyiram tanaman. Selanjutnya, kalau tadi sudah cara memelihara lingkungan sekolah, lingkungan rumah, tadi lingkungan fisik ya, yang sekarang lingkungan sosial. Cara memelihara lingkungan sosial adalah bersikap sopan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Yang kedua, di rumah harus patuh kepada orang tua. Yang ketiga, menghormati orang tua. Tidak boleh ya membantah orang tua. Yang keempat, patuh pada nasihat dan perintah guru di sekolah. Mendengarkan ketika guru menjelaskan. Menghormati sesama teman. Saling menyayangi. Nah, contohnya seperti gambar ini. Waktu ada gurunya menerangkan, didengarkan ya. Menyayangi sesama teman. Nah, hidup rukun dengan adik dan kakak. Mendengarkan nasihat orang tua juga. Nah, sudah selesai. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan. Belajar bersama ya semuanya. Tetap semangat. Jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.